Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niken Wulandari dengan NIM 241101026. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari statistika dasar pertemuan 13 tentang uji prasyarat analisis parametrik. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pertanyaan dari jelaskan secara ringkas apa yang dimaksud dengan uji prasyarat analisis parametrik dan mengapa uji normalitas menjadi bagian penting dari prasyarat tersebut. Nah, pertanyaan kedua yaitu berikan penjelasan mengenai apa itu distribusi normal dan bagaimana kita dapat mengenali data yang berdistribusi normal secara konseptual dan visual. Yang soal ketiga yaitu jelaskan bagaimana prinsip kerja uji chi-square dalam uji normalitas, termasuk apa yang dibandingkan dalam pengujian tersebut. Yang soal keempat yaitu sebutkan dan jelaskan dua asumsi utama yang harus dipenuhi ketika menggunakan uji chi-square untuk menguji normalitas distribusi. Dan pertanyaan terakhir yaitu jelaskan satu kelebihan dan satu keterbatasan uji chi-square, khususnya jika digunakan dalam penelitian sosial dengan jumlah sampel kecil. Nah, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu mulai dari soal yang pertama. Uji normalitas merupakan bagian yang sangat penting dalam uji prasyarat analisis parametrik karena berfungsi sebagai landasan dalam menilai apakah data yang digunakan sesuai dengan asumsi distribusi normal yang dibutuhkan oleh metode statistik parametrik. Dengan adanya uji ini, peneliti dapat memastikan bahwa hasil analisis yang diperoleh valid dan akurat, karena banyak metode parametrik seperti uji T dan ANOVA sangat bergantung pada data yang berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas membantu peneliti dalam menentukan pendekatan analisis yang paling tepat. Jika data berdistribusi normal, maka metode parametrik dapat digunakan. Namun jika tidak, maka pendekatan non-parametrik lebih disarankan agar hasil tidak menyesatkan. Uji normalitas menjadi bagian penting dari uji prasyarat analisis parametrik karena memastikan validitas dan keakuratan hasil analisis statistik parametrik yang digunakan, membantu memilih metode analisis yang sesuai parametrik jika normal, non-parametrik jika tidak, mengidentifikasi potensi outlier atau masalah kualitas data yang dapat mempengaruhi analisis, dan menjadi bagian dasar untuk melakukan transformasi data jika diperlukan agar memenuhi asumsi normalitas. Jawaban pertanyaan yang kedua yaitu distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi probabilitas yang memiliki bentuk kurva simetris menyerupai lonceng atau yang dikenal sebagai bell curve. Pada distribusi ini, nilai means atau rata-rata, median, dan modus berada tepat di tengah kurva dan memiliki nilai yang sama. Ciri khas lainnya adalah sifat kurva yang asintotik, yaitu ekornya memanjang tanpa batas ke arah kiri dan kanan, mendekati sumbu horizontal, tetapi tidak pernah menyentuhnya. Secara konseptual, distribusi normal ditandai oleh beberapa karakteristik utama. Kurva distribusinya simetris terhadap nilai rata-rata, yang berarti jumlah data di sisi kiri dan kanan means hampir seimbang, karena means, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Distribusi ini bersifat unimodal dan tidak condong ke salah satu sisi. Data cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dengan tingkat penyebaran yang ditentukan oleh standar deviasi. Meskipun sebagian besar data berada di sekitar means, distribusi ini tetap memungkinkan kemunculan nilai-nilai ekstrim yang tercermin pada ekor kurva yang memanjang ke kedua arah. Secara visual, distribusi normal mudah dikenali melalui bentuk kurvanya yang menyerupai lonceng dengan puncak tepat di tengah.
menunjukkan lokasi nilai rata-rata. Kurva ini tampak simetris, artinya sisi kiri dan kanan dari puncaknya memiliki bentuk yang hampir identik. Luas total area di bawah kurva bernilai 1. Mencerminkan seluruh kemungkinan kejadian berdasarkan aturan 68 sampai 95 sampai 99 7 sekitar 68% data terletak dalam satu standar deviasi dari MENS 95%. Dalam dua standar deviasi dan 99,7% dalam tingkat standar deviasi. Oleh karena itu, distribusi normal menjadi representasi pola penyebaran data kontinu yang paling umum dijumpai baik dalam fenomena alam maupun sosial dan menjadi dasar teoritis bagi berbagai metode analisis statistik parametrik. Jawaban dari soal yang nomor 3 yaitu uji chi-square untuk normalitas merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah data dalam suatu sampel mengikuti pola distribusi normal. Dalam penerapannya, data dibagi ke dalam beberapa kelas, kemudian dihitung jumlah frekuensi aktual observasi pada tiap kelas tersebut. Selanjutnya dihitung pula frekuensi yang diharapkan berdasarkan distribusi normal teoretis dengan asumsi bahwa rata-rata dan standar deviasinya disesuaikan dengan nilai-nilai dari data sampel. Setelah kedua jenis frekuensi diperoleh, nilai statistik chi-square dihitung untuk mengukur sejauh mana perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan tersebut. Derajat kebebasan, degree of freedom, dalam uji ini ditentukan berdasarkan jumlah kelas data serta jumlah parameter distribusi normal yang diestimasi dari sampel, yaitu rata-rata dan standar deviasi. Nilai statistik chi-square yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel distribusi chi-square atau digunakan untuk menentukan nilai P sebagai dasar pengambilan keputusan. Secara prinsip, uji ini bertujuan membandingkan pola distribusi data aktual yang diamati dengan distribusi normal yang seharusnya terbentuk secara teoritis. Semakin besar selisih antara keduanya, semakin tinggi nilai chi-square, yang menandakan kemungkinan semakin besar bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Keputusan akhir ditentukan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Jika nilai chi-square melebihi nilai kritis atau jika p-value lebih kecil daripada tingkat signifikasi yang ditentukan, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai chi-square berada di bawah nilai kritis atau p-value lebih besar dari tingkat signifikansi, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Jawaban dari pertanyaan nomor 4 yaitu dalam penerapan uji chi-square untuk menguji apakah suatu data mengikuti distribusi normal, terdapat dua asumsi utama yang perlu dipenuhi agar hasil uji dapat diandalkan. Pertama yaitu data harus disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan mengelompokkan nilai-nilai data ke dalam beberapa kelas interval. Pengelompokan ini diperlukan karena uji chi-square bekerja dengan cara membandingkan jumlah kejadian aktual frekuensi observasi dengan jumlah kejadian yang diharapkan dalam setiap kelas yang telah ditentukan. Kedua, setiap kelas dalam distribusi tersebut harus memiliki jumlah frekuensi harapan yang cukup, yaitu paling sedikit 5. Jika ada kelas yang memiliki nilai harapan kurang dari 5, maka kelas tersebut perlu digabung dengan kelas lain agar memenuhi kriteria minimum ini. Selain itu, uji chi-square lebih ideal digunakan ketika jumlah sampel cukup besar, biasanya lebih dari 30 observasi. Memenuhi kedua asumsi ini penting untuk memastikan bahwa perbandingan antara distribusi data yang diamati dan distribusi normal teoritis dapat dilakukan secara valid, sehingga interpretasi terhadap hasil uji chi-square menjadi tepat dan dapat dipercaya.
Jawaban soal nomor 5 yaitu uji chi-square memiliki sejumlah kelebihan dalam konteks penelitian sosial, terutama karena konsepnya yang sederhana dan proses perhitungannya yang tidak rumit. Hal ini menjadikan metode yang mudah diterapkan terutama saat menganalisis data. Kategorikal uji ini juga cukup fleksibel karena tidak mensyaratkan distribusi data harus normal, sehingga sesuai untuk jenis data sosial yang seringkali tidak memenuhi asumsi normalitas. Bahkan dalam kondisi dengan jumlah sampel yang terbatas, uji ini tetap bisa digunakan. Namun demikian, uji chi-square memiliki keterbatasan signifikan ketika diterapkan pada sampel yang kecil. Salah satu masalah utamanya adalah sensitivitas terhadap ukuran sampel dan jumlah frekuensi harapan di masing-masing kategori. Jika ukuran sampel terlalu kecil hingga menghasilkan frekuensi harapan di bawah angka 5 pada beberapa sel, maka validitas hasil uji dapat terganggu. Kondisi ini bisa menyebabkan interpretasi yang keliru atau hasil analisis yang tidak dapat diandalkan. Secara ringkas, uji chi-square merupakan alat analisis yang praktis dan cukup lentur untuk data kategorikal dalam penelitian sosial. Namun, penerapannya pada sampel kecil perlu hati-hati karena rendahnya frekuensi harapan dapat mengurangi akurasi dan validitas hasil uji. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya tutup dengan Parmasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.